Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara-saudara berpikir kenapa kita di dalam setiap pertemuan kita selalu mengucapkan shalom dan balasannya damai di hati? Ya, saya merenungkan ini selama berbulan-bulan, dan jujur saudara-saudara sampai hari ini saya belum menemukan alasan yang tepat kenapa shalom dijawab dengan damai di hati. Karena shalom berasal dari bahasa Ibrani, artinya damai sejahtera, dan juga sejajar dengan bahasa Yunani Irene yang artinya damai sejahtera juga. Jadi orang Israel ketika mereka berpapasan dengan orang, mereka tidak hanya mengucapkan shalom, karena shalom artinya hanya damai sejahtera, tetapi ada kepanjangannya, itu shalom Elohim, yang artinya damai sejahtera bagi kamu, dan dijawab dengan wa alaihim shalom. Untuk itu karena bahasa Ibrani satu rumpun dengan bahasa Arab, untuk itulah kenapa di dalam bahasa Arab dalam arti yang sama mereka mengucapkan assalamualaikum sama dengan bahasa Ibrani shalom Elohim, dan di dalam bahasa Arab dijawab dengan waalaikumsalam sama dengan bahasa Ibrani waalaikum shalom. Dan saudara-saudara, sebenarnya penulisan daripada kata shalom itu sendiri, mungkin kalau teman-teman pemuda yang ada di tempat ini selalu melihat kita menyampaikan informasi ibadah, selalu shalomnya ditulis SHALOM, karena itu merupakan penulisan yang tepat, yaitu shalom, bukan shalom, bukan SG. Tapi ketika saya mempelajarinya, mungkin karena serapan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga dari shalom menjadi shalom. Jadi saudara-saudara, ketika saya berdiskusi dengan beberapa hamba Tuhan, saya belum menemukan alasan yang tepat kenapa shalom harus dijawab dengan damai di hati. Yang kita tahu adalah shalom dijawab dengan damai di hati ini diambil ketika dosen saya, mantan ketua sinode kita, Pendeta W.B. Sumakul, pergi menginjil ke satu tempat di Papua, dan ketika dia balik ke sini dia mengadopsi akan hal itu, dan akhirnya kita terbiasa mengucapkan hal itu. Tentunya saya tidak hendak mau menentang tentang hal itu. Saya hanya membuat kita semua untuk berpikir supaya kita menjadi semakin matang di dalam pengajaran sebagai umat Tuhan. Selamat malam. Selamat malam. Saudara-saudara, saya pernah katakan ini dan saya akan katakan sekali lagi. Dosen saya mengatakan kalau kita mengucapkan selamat malam atau selamat apapun itu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, yang ditekankan di sana adalah kata selamat. Tapi tadi saudara-saudara hanya menjawab malam kita. Karena ketika kita mengucapkan selamat malam, artinya semua orang sudah masuk di malam hari ini, tetapi belum tentu semua orang selamat di malam hari ini. Jadi ketika saya mengucapkan selamat malam, artinya supaya saudara-saudara selamat di malam hari ini. Tapi ketika saya mengucapkan selamat malam, saudara-saudara hanya mengucapkan malam. Jadi saudara-saudara tidak menghendaki saya selamat di malam hari ini. Sekali lagi, selamat malam. Puji Tuhan. Orang sama-sama waktu kasih selamat. Saudara-saudara, sekali lagi, apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Banyak yang luar biasa. Satu kali kita pergi pelayanan di satu gereja, tiap kali kita bilang apa kabar hari ini, semua jemaat jawab luar biasa. Tetapi ada satu bapak yang selalu jawab biasa di luar. Akhirnya karena selalu begitu terus, artinya diganti. Ketika mengucapkan apa kabar hari ini, maka semua jemaat mengucapkan dahsyat. Tetapi bapak ini lebih lagi yang mengucapkan bombastis. Puji Tuhan, kita semua yang ada di tempat ini semoga diberkati terus oleh Tuhan, dan tentunya saya sangat bersyukur boleh hadir di tengah-tengah saudara sekalian yang ada di tempat ini sebagai firman Tuhan. Dan saudara-saudara, untuk itu dalam beberapa waktu ke depan saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan bagian pembacaan firman Tuhan di malam hari ini, Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai 24, di bawah satu tema yang kita renungkan di sepanjang minggu berjalan ini, yaitu firman Tuhan dan janji pemulihan. Saudara-saudara diberkati dan dikasihi Tuhan, tahukah saudara-saudara bahwa
setelah wafatnya Salomo, bangsa Israel itu terpecah menjadi dua kerajaan. Ada satu permasalahan dan saudara bisa membacanya di dalam Alkitab. Dan akhirnya bangsa Israel pecah menjadi dua kerajaan. Yang pertama kerajaan Israel Utara, yang disebut juga sebagai kerajaan Israel, yang terdiri dari 10 suku termasuk Sikem dan berpusat di Samaria. Dan yang kedua yaitu kerajaan Israel Selatan, yang secara teoritis terdiri atas suku Yehuda dan suku Benyamin yang berpusat di Yerusalem. Jadi ada dua kerajaan Israel, satu di utara dan satu di selatan. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, untuk itu di dalam pembacaan firman Tuhan kita di saat ini kita menemukan kalimat Tuhan mengatakan umatku Israel dan Yehuda, karena Tuhan sementara berfirman lewat perantaraan Nabi Yeremia untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, baik yang ada di kerajaan selatan maupun yang ada di kerajaan utara. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, untuk itu Yeremia sebenarnya di dalam kitab ini sebenarnya mau memperingatkan bangsa Israel secara utuh, baik kerajaan Israel utara maupun kerajaan Israel selatan, untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Yeremia mau memperingatkan mereka bahwa akan ada konsekuensi ketika mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan, ketika mereka menyembah berhala, ketika mereka melakukan ketidakadilan, baik nabi yang mengucapkan nubuatan-nubuatan demi dewa Baal dan juga para imam yang mengajar sesuka hati, dan umat menyukai akan hal itu. Sehingga Yeremia dipanggil Tuhan untuk memperingatkan bangsa Israel agar mereka segera berbalik dari segala dosa-dosa mereka. Untuk itu ketika kita membaca di pasal-pasal sebelumnya, dari pasal yang kita baca hari ini, kita akan menemukan ada banyak peringatan dari Nabi Yeremia untuk bangsa Israel. Bukan hanya peringatan, tetapi ada nubuatan-nubuatan dari Nabi Yeremia bahwa jika bangsa Israel tidak bertobat dan berbalik kepada Tuhan, mereka akan diangkut ke pembuangan Babel. Dan hal itu benar-benar terjadi. Saudara-saudara bisa baca di pasal 24 dan 25 yang juga paralel dengan kitab di Dua Raja-Raja dan Satu Taurat. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sayangnya nubuatan itu benar-benar terjadi, karena kita tahu bersama bahwa bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang kepala batu, bangsa yang tidak mau mendengarkan Tuhan jika mereka belum dihukum. Maka Yeremia menjadi saksi mata bagaimana pengampunan terjadi di Yerusalem dan bagaimana perbuatan itu terjadi. Untuk itu saudara-saudara, Yeremia ini sebenarnya mengalami penderitaan yang luar biasa dari awal pelayanan sampai akhir pelayanan. Kita tahu bagaimana Yeremia dipanggil menjadi nabi ketika ia masih sangat-sangat muda. Kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 1, kita akan menemukan ketika Tuhan memanggil Yeremia, Tuhan berfirman, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tetapi apa jawab Yeremia? Tuhan, kita tidak pandai bicara, karena kita ini masih muda. Tapi Tuhan bilang, jangan katakan bahwa engkau masih muda, tetapi kepada siapa kamu kuutus, engkau harus pergi. Untuk itulah kenapa Nabi Yeremia menjadi salah satu nabi yang paling banyak dikagumi dan menjadi nabi teladan bagi banyak sekali anak-anak muda Kristen, karena keterpanggilan daripada Nabi Yeremia ketika ia masih sangat muda. Jadi saudara-saudara, bahkan Nabi Yeremia ini, kalau ada yang pernah ikut cerdas sama Alkitab, pasti ada pertanyaan yang bilang, siapakah yang dijuluki sebagai nabi yang menangis? Nah, nabi yang menangis adalah Yeremia, karena kepedihan hatinya dia selalu mengeluh kepada Tuhan karena bangsa Israel walaupun sudah diperingatkan berulang-ulang, tetapi bangsa Israel tetap tidak mau bertobat, tetap tidak mau berbalik kepada Tuhan. Padahal saudara-saudara, berita utama di dalam perjanjian lama dan juga di perjanjian baru adalah bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Mengapa harus binasa? Tapi bangsa Israel tetap tidak mau mendengarkan Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita pun dapat melihat bahwa pada akhirnya kerajaan Israel Utara di bagian kitab yang lain diangkut ke pembuangan Asyur, dan pada akhirnya juga
kerajaan Israel Selatan diangkut ke pembuangan Babel. Itu kita bisa baca di bagian pembacaan yang lain. Nah, untuk itu saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kitab ini berisi peringatan-peringatan dan nubuatan-nubuatan itu sendiri tentang bagaimana Yerusalem akan dikepung, akan dihancurkan, dan mereka akan diangkut ke pembuangan Babel. Tapi saudara-saudara, saya sangat-sangat heran dan juga sangat bersyukur, kita semua perlu bersyukur karena memiliki Allah yang seperti Ia. Karena saudara-saudara, kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasal 29 dan kita lanjut di dalam pasal 34 sampai 45, kita akan melihat kengerian yang luar biasa karena nubuatan-nubuatan, bahkan bagaimana kelangsungannya pengepungan terhadap Yerusalem akibat daripada dosa-dosa bangsa Israel itu sendiri. Tetapi saudara-saudara, yang membuat saya heran adalah 3 pasal di tengah-tengah kitab ini, termasuk pembacaan yang telah kita baca tadi di dalam Yeremia pasal 30, itu disebut sebagai kitab penghiburan. Itu ada di tengah-tengah sebelum nubuatan-nubuatan dan juga setelah terjadi nubuatan-nubuatan yang ada. Maka saudara-saudara, yang saya lihat di sini adalah Yeremia menangkap pesan Tuhan bahwa walaupun mereka telah dibuang ke pembuangan karena dosa-dosa mereka, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Inilah Allah kita. Saudara-saudara, Allah kita merupakan Allah yang adil, dan karena keadilan Allah menuntut penghukuman bagi orang berdosa. Tetapi karena Allah juga memiliki kasih, ketika Ia menghukum ada kasih di sana. Untuk itu kenapa saudara-saudara, di dalam kitab Wahyu Tuhan berkata, orang yang kukasihi kutegur dan kuhajar. Saudara-saudara, saya sering berpikir kadangkala ada banyak hal di dalam hidup kita ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesedihan, kita mengalami hal-hal yang membuat hati kita sedih. Terkadang bukankah itu terjadi karena kebodohan kita sendiri, bukan karena orang lain, tetapi karena orang sendiri yang bikin sampai orang harus melalui jalan-jalan yang sulit di dalam hidup ini. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa walaupun kita telah jatuh, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita. Untuk itu Tuhan berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini, sebenarnya ada satu khotbah namanya khotbah eksposisi. Itu khotbah eksposisi artinya menggali ayat per ayat, tetapi menurut saya itu tidak efektif jika saya gunakan di dalam peribadatan ini karena tidak cukup waktu untuk kita merenungkan itu secara bersama-sama. Untuk itu saudara-saudara, saya merangkumnya di dalam beberapa hal. Saudara-saudara, di sini di dalam pembacaan kita dijanjikan bahwa sesudah mereka kembali dari pembuangan, mereka akan mengalami sukacita yang luar biasa. Sekalipun saat itu mereka tengah mengalami kesakitan dan kengerian. Kalau kita baca dari pasal 4 sampai pasal 7, maka dikatakan, adakah laki-laki melahirkan? Mengapa setiap laki-laki yang kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Ini menunjukkan bahwa betapa hebatnya kesusahan yang terjadi pada saat itu. Tetapi Tuhan terus meyakinkan mereka, walaupun mungkin Tuhan tampak jauh daripada bangsa Israel, ketika mereka ada di tempat perasingan, ketika mereka dibuang karena dosa-dosa mereka sendiri, Tuhan mau mengingatkan mereka bahwa walaupun Tuhan seolah-olah jauh, tetapi Tuhan ada selalu bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara, dalam hidup kita ada saat di mana kita sebut sebagai titik-titik terendah di dalam hidup. Ada saat di mana kita tidak tahu mau berbuat apalagi karena situasi yang sangat menyulitkan di dalam hidup kita. Dan mungkin kita berkata, di mana Tuhan ketika saya mengalami hal-hal yang sulit semacam ini? Apakah Tuhan ada bersama-sama dengan saya? Itu menjadi satu pertanyaan ketika kita menggumuli perjalanan kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah
meninggalkan kita sebagai umat kesayangannya. Sebagai orang-orang percaya, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Untuk itu cobalah kita mengintrospeksi diri kita. Apa jangan-jangan saya yang telah meninggalkan Tuhan, maka saya merasa bahwa seolah-olah Tuhan yang telah meninggalkan saya. Cobalah introspeksi diri, apakah saya yang telah membuang Tuhan, maka saya merasa bahwa seolah-olah Tuhan telah membuang saya. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak akan pernah bisa menemukan Tuhan jika Tuhan yang tidak menemukan kita terlebih dahulu. Bahkan ini sudah ditekankan di kitab pertama di dalam perjanjian lama. Saudara-saudara, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara-saudara pasti ingat siapa yang bersembunyi. Yang bersembunyi adalah Adam dan Hawa. Dan saudara-saudara pasti ingat siapa yang mencari, yaitu Tuhan. Untuk itu, kenapa di dalam perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru, orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah menemukan Tuhan jika Tuhan Allah tidak menemukan mereka sendiri. Untuk itu di dalam pembacaan ini Tuhan mengingatkan bangsa Israel, meskipun mereka berada di tempat yang jauh dari tempat di mana mereka seharusnya tinggal, tetapi Tuhan mengatakan bahwa keselamatan akan ada di sana dan Tuhan akan selalu bersama-sama dengan mereka. Hidup mereka akan sentosa dan tidak ada yang mengejutkan. Ini berita utama di dalam pasal yang telah kita baca tadi, bahwa walaupun mereka berada di tempat yang sangat terasing karena dosa-dosa mereka, tetapi Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Bahkan di dalam ayat 17 dikatakan, meskipun luka itu tampak tidak tersembuhkan, Allah akan menyembuhkannya. Saudara-saudara, penyakit yang dikatakan di sini bukan sekedar penyakit fisik, tetapi juga mencakup dengan penyakit batin. Bukankah yang lebih menyakitkan di dalam hidup kita adalah penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, penyakit-penyakit yang menggoncang hati, menggoncang batin, daripada sakit-sakit yang secara fisik. Dan Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan setiap penyakit-penyakit yang ada. Saudara-saudara yang berkati dan dikasihi Tuhan, janji yang sama diberikan juga kepada kita sebagai orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa. Kita semua adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terhilang, tetapi kita dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Coba kita berandai-andai jika Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah tidak pernah datang ke dalam dunia menjadi manusia dan mati di atas kayu salib, maka kita semua yang hadir di tempat ini pasti masih menjadi orang-orang yang terhilang dan binasa. Puji syukur kehadiran Tuhan kepada Allah Tritunggal, Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk itu pemulihan ini digenapi di dalam Yesus Kristus yang telah memulihkan kita dari perbudakan dosa. Dan pemulihan itu bisa terjadi karena Allah, seperti yang saya katakan tadi, telah menemukan kita. Maka saudara-saudara, ketika Allah telah menemukan kita, maka kita juga harus menemukan Tuhan. Kalau kita sudah pulih hubungan kita dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan sesama juga akan pulih. Baik itu suami dan istri di tengah-tengah keluarga, baik itu orang tua dan anak, baik itu juga dengan tetangga, dengan saudara-saudara, baik pelayan khusus dengan pelayan khusus, baik pelayan khusus dengan jemaat Tuhan. Kalau hubungan dengan Tuhan sudah baik, pasti hubungan juga dengan sesama akan baik pula, karena itu merupakan janji Tuhan. Untuk itu saudara-saudara diberkati dan dikasihi Tuhan, kita akan menjadi umatnya dan Ia akan menjadi Allah kita. Semua janji ini sudah Allah buktikan dan genapi di dalam pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa menemukan semua janji Allah dan pengenapannya di dalam Alkitab yang merupakan firman Tuhan. Walaupun saudara-saudara, saya menemukan sampai hari ini masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Padahal Alkitab sendiri benar-benar merupakan firman Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa Alkitab berisi firman Tuhan, berarti ada hal-hal yang tertulis di Alkitab bukan firman Tuhan. Tetapi kita meyakini dan percaya bahwa Alkitab merupakan firman Tuhan dan kita perlu untuk membacanya setiap hari supaya hubungan kita dengan Tuhan pun makin dipulihkan dari hari ke hari. Saudara-saudara, pertanyaan singkat untuk menutup khotbah saya malam hari ini, sudahkah kita membacanya? Amin.